Pak Yai. Halo Bu. Maaf ya saya datangnya agak terlambat ini tadi. Soalnya tadi ada orang tua wali yang ke sekolah gitu, terus menceritakan putranya, jadi saya harus ngobrol-ngobrol sebentar dulu. Nggak apa-apa ya? Iya Bu, tidak apa-apa. Yang penting Ibu bisa datang, saya sudah bersyukur Bu. Karena ini saya nanti akan melakukan coaching, jadi saya perlu bertemu dengan Ibu. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Alhamdulillah bisa menemani Pak Yai di sini ya. Nanti kita akan melakukan, Pak Yai akan melakukan coaching Ya, dan saya akan mengamati ya, sebagai observernya. Persiapannya bagaimana Pak? Untuk persiapan, saya kemarin dihubungi Bu Nase untuk melakukan coaching ya. Bu Nase punya masalah dan saya sudah membuat janjian besok Senin Bu, Senin pagi setelah saat jam istirahat seperti itu Bu. Oh ya, berarti perencanaannya sudah persiapannya sudah matang ya, sudah janjian waktunya dan tempatnya ya. Iya. Kemudian Pak Yai ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau besok saya ingin ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu. Terus yang kedua saya akan berusaha mendengarkan aktif. Yang ketiga saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memudahkan nanti coaching menemukan melakukan langkah-langkahnya ya Bu, menemukan masalahnya. Oh ya, oke Pak Yai. Kemudian bagaimana ya nanti Pak Yai ingin saya amati yang prioritas utamanya? Kalau untuk prioritas saya kemarin merencanakan ada 2 Bu, dari 3 tadi saya ingin 2. Yang pertama itu tentang mendengarkan aktif Bu. Jadi di situ saya akan mencoba mendengarkan cerita dari Bu Narse tentang masalahnya. Saya akan berusaha mendengarkan aktif Bu, hadir sepenuhnya. Saya akan mencoba. Terus yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi setelah Bu Narse menceritakan masalahnya, kemudian apa yang sudah dilakukan, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot agar Bu Minarse atau coaching nanti dapat menemukan langkah-langkahnya sendiri Bu, atau biar lebih mantap lah seperti itu. Kalau kita kan sudah mampu sebenarnya Bu Minarse, tapi mungkin belum mantap atau bagaimana seperti itu. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan tadi? Yang pertama tentang pertanyaan berbobot dan yang kedua tentang pendengar aktif nih Pak. Iya, 2 tadi ya. Indikatornya bagaimana menurut Pak Yai sendiri? Jadi kalau dengan mendengarkan aktif, maksudnya kan agar saya sendiri juga mengetahui permasalahannya. Juga nanti si mitra itu kalau didengarkan aktif kan lebih semangat Bu. Seperti itu. Nah, terus kemudian saya yang pertanyaan berbobot itu tujuannya mungkin agar memancing potensi yang ada pada binasi atau coaching sendiri untuk melakukan langkah-langkah mengatasi masalahnya. Berarti saya hanya mendorong saja Bu. Sebenarnya Bu Warsi sudah mampu sebenarnya itu, tapi mungkin kurang yakin atau apa. Nah, seperti itu Bu, pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti apa dari Pak Yai sendiri? Kalau harapannya ya Bu, saya sebagai coach ya, tentunya agar si coaching itu dapat mengatasi masalahnya Bu. Mengatasi masalahnya itu tentunya sudah ada caranya Bu, udah menemukan langkah-langkahnya seperti apa, ya solusinya seperti apa dulu Bu, terus nanti langkah-langkahnya seperti apa, terus kemudian saya juga harus memastikan kapan dimulai itu kapan. Jadi saya juga memastikan nanti walaupun sudah
tahu solusinya, sudah tahu langkah-langkahnya. Tapi kalau si coach ini belum memulai, sama saja Bu. Jadi juga harus memastikan kapan dimulai seperti itu Bu. Aksennya harus ada. Jadi perencanaan dari Pak Yai sudah lengkap sekali ya, sudah tahu jadwalnya. Kemudian saya sendiri sudah diberitahu apa yang ingin saya amati dari Pak Yai ketika nanti melakukan coaching bersama Bu Win, dan juga sudah tahu tujuannya dan juga indikatornya nanti dikatakan berhasil pelaksanaan coachingnya seperti apa. Itu sudah sangat jelas sekali dari Pak Yai. Insya Allah besok pada jadwal yang sudah ditentukan saya akan hadir untuk mengamati atau melihat coaching yang dilakukan Pak Yai dan juga Bu Win. Ya, terima kasih Bu. Kemarin sudah tadi hari besok Senin ya setelah jam istirahat ya Bu. Terima kasih atas banyak meluangkan waktu. Semoga besok apa yang telah saya rencanakan dengan Bu Win dapat berjalan lancar. Amin. Dan semoga Bu Win nanti atau coaching nanti bisa menemukan solusinya yang terbaik. Amin. Ya, itu saja Pak Yai. Mungkin bisa dilanjutkan mengerjakan yang lain. Terima kasih atas penyampaian rencana hari ini. Atau masih ada yang disampaikan? Sebenarnya sudah Ibu. Sudah. Baik Pak Yai, saya mohon undur diri dulu, soalnya mau masuk kelas. Terima kasih Bu. Selamat masuk kelas. Semoga mengajarnya menyenangkan. Terima kasih waktunya sekali lagi. Sama-sama. Monggo Pak Yai. Iya, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Sesuai yang kemarin ya Bu, yang telah saya janjikan, ini Bu Win sudah hadir ya Bu, akan melakukan coaching ya. Saya sebagai coach. Saya sapa dulu ya Bu Win ya. Selamat pagi Bu Win, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Biasanya semangat, ini kurang semangat. Ada apa Bu Win? Ini karena yang seperti saya sampaikan kemarin, saya ada masalah. Oh iya, betul sekali ya Bu. Jadi sangat sesuai dengan kondisinya ya Bu. Baru ada masalah ini. Iya. Ya. Dan terima kasih Pak Yai sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi boleh saya menyampaikan masalah saya Pak? Sama-sama Bu. Ini kebetulan saya kemarin sudah buat jadwal ya Bu. Jadi ini alhamdulillah tidak ada jadwal yang lain Bu. Ini khusus untuk Bu Win. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya monggo Bu Win, silakan dikomunikasikan apa yang menjadi masalah. Semoga dengan nanti kita berbincang-bincang bisa menemukan solusinya seperti itu. Jadi gini Pak, di SD saya itu saya ngajar kelas 2 kan Pak, seperti Bapak ketahui. Jadi setiap hari itu murid saya mengikuti pelajaran dengan baik, juga motivasi mereka juga baik. Tetapi 2 hari ini ada beberapa murid yang kurang motivasinya Pak untuk mengikuti pelajaran. Mereka itu malas-malasan, kemudian saat penilaian atau asesmen hasil belajarnya juga menurun. Jadi tidak semua, kalau semua itu tetap, tetapi ada beberapa anak, yaitu 2 orang anak itu sekarang motivasinya kurang gitu Pak. Jadi tadi Bu Win mengajar di kelas 2 nih Bu Win. Terus ada 2 siswa yang kurang semangat gitu ya dalam mengikuti pelajaran ya. Iya. Tadi terlihat apa Bu, seperti nilainya? Yang pertama kan jadi dia tidak dalam mengikuti pelajaran itu kurang semangat gitu loh Pak, nggak seperti biasanya semangat, kemudian mengikuti pelajaran dengan gembira gitu, kemudian hasil belajarnya juga bagus gitu lah. Kok ini 2 hari ini saya perhatikan kok beda. Oh seperti itu ya. Jadi tadi dari mengikutinya saja pelajaran sudah kurang semangat,
terus ternyata ada ujian atau tes nilainya kurang bagus itu Bu ya. Iya. Kalau dari saya kira-kira kondisi seperti apa Bu yang Ibu inginkan dari anak tersebut Bu? Ya, saya tentunya ingin anak-anak itu tetap ada kondisi sebelumnya, tetap mereka mengikuti pelajaran dengan gembira, kemudian hasil belajarnya juga bagus, seperti itu loh Pak Yai. Kalau seperti biasanya seperti gembira ya biasanya itu ya. Iya, biasanya gembira, kemudian ikut pelajaran itu juga semangat, apa yang disampaikan guru juga memperhatikan, kemudian kalau ada kegiatan semua diikuti. Nah ini enggak, anak itu hanya mengikuti pas awal-awal saja semangatnya, nanti kalau sudah jam kedua itu sudah apa ya istilahnya, sudah males-malesan, misalnya disuruh mengerjakan apa itu hanya yang atas-atas saja, tidak tuntas, tidak semuanya dikerjakan, itu loh Pak Yai. Oh seperti itu Bu ya. Jadi tadi kondisi yang semangat seperti sebelumnya ya Bu yang mengikuti pelajaran yang Ibu inginkan ya. Terus melihat keadaan siswanya seperti itu, tentunya Bu Win sudah melakukan tindakan Bu ya kemarin. Tindakan apa Bu yang sudah Bu Win lakukan kemarin? Kalau saya ya itu tadi, saya cuma melakukan pendekatan, kemudian saya tanya, ada apa sih? Nah, seperti ini ada apa sih? Kenapa kok tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya? Seperti itu. Tapi ya itu tadi, hanya cuma diam. Yang satunya cuma senyum, lah ya bingung kok Pak kalau seperti itu. Kemudian saya juga itu loh Pak, mencoba alternatif lain, mengembangkan pembelajaran yang itu Pak, bervariasi gitu loh, biar nggak bosan. Kalau ya mungkin kemarin kurang semangat ya, sekarang semoga dengan variasi ini, dengan pembelajaran yang beda, maksudnya metodenya beda, nanti dia bisa semangat lagi. Ternyata tidak, dalam 2 hari ini ya tetap seperti itu aja gitu. Oh seperti itu ya, jadi sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi tadi ya, bukan metode dan sebagainya. Kemudian pendekatan tadi. Pendekatan. Kalau dari hasil pendekatannya bagaimana Bu? Kalau pendekatannya ya anaknya bilang apa? Apakah ada masalah di rumah atau dari gurunya memang yang tidak suka pembelajarannya atau apa Bu? Ya, kalau anak kelas 2 itu kita kan susahnya dalam komunikasi, ya, jadi mereka itu kurang bisa merefleks, istilahnya apa ya, mengungkapkan apa yang mereka rasa. Jadi kalau ditanya ya hanya nggak apa-apa, kalau nggak cuma senyum, kalau nggak cuma diam. Nah itu kan kita juga untuk menggalinya juga susah gitu. Jadi tadi ya Bu ya, sudah melakukan 2 hal ya Bu ya, dengan pembelajaran juga sudah melakukan pendekatan, tapi tadi kurang maksimal ya Bu, karena siswa kelas 2 mungkin untuk menguapkan emosi atau yang ada di pikirannya itu masih terbatas ya Bu, sangat terbatas. Nah dari situ kan ada yang kurang ya Bu dari itu. Nah kemudian Bu Win melakukan usaha apa lagi Bu? Itu kan belum berhasil yang Ibu lakukan. Ya saya yang terakhir saya lakukan yaitu menemui orang tuanya Pak, tapi enggak secara langsung, cuma via WA gitu ya, saya telepon, ini ada apa sih kok anaknya seperti ini, seperti itu Pak. Tapi orang tuanya ya menyampaikan di rumah tidak ada apa-apa, anaknya juga biasa saja, seperti itu. Seperti itu jadi, maksudnya di rumah itu nggak ada masalah keluarga apa ya? Nggak ada. Gitu loh Pak. Berarti tadi sudah melakukan 3 ya Bu ya, sudah dengan metode yang bervariasi, terus dengan anaknya ya, pendekatan secara pribadi pada anaknya, kemudian yang ketiga dengan orang tuanya. Nah dari ketiga tersebut apakah ada perubahan Bu? Yang dilakukan? Dari tadi apakah ada peningkatan atau masih belum ada jalan keluar Bu? Ya kalau yang saya rasakan setelah saya menemui orang tuanya, lihat
maksudnya komunikasi sama orang tua lewat WA ya lumayan sudah ada sih Pak, karena jadi saya ingin orang tua itu melakukan pendampingan juga di rumah. Ya. Kemudian juga di sekolah nanti saya juga mendampingi, jadi saling semuanya saling gitu Pak. Akhirnya saya lihat anaknya itu sudah lumayan baik lah. Kalau strategi lain Bu nanti yang Anda lakukan Bu agar lebih baik lagi, kira-kira ada nggak Bu? Ya mungkin dalam variasi pembelajaran saya itu nanti saya tambahkan permainan lah Pak, atau ice breaking gitu. Berarti Atau nanti permainan apa biar lebih menarik, jadi semangatnya dia itu pulih lagi. Berarti nanti kan Ibu akan menambahkan ice breaking. Kenapa lagi berarti ice breaking game atau permainan ya, ya. tapi ya pasti permainan yang edukatif lah Pak, yang Ya sesuai dengan siswanya ya. tujuan pembelajaran gitu. Jadi akan menambahkan permainan agar kedua siswa tersebut lebih aktif lagi ya Bu ya. Terus yang selanjutnya kira-kira butuh siapa saja Bu yang Anda butuhkan nanti untuk melakukan rencananya Ibu untuk melakukan pembelajaran variasi tadi yang Anda butuhkan, misalnya bisa media, bisa mungkin siapa saja yang terlibat, orang tua atau siapa yang terlibat. Ya saya pasti ya itu tadi orang tua. Kemudian kalau di sekolah ya murid itu sendiri, mungkin rekan guru yang lain gitu. Maksud saya kalau pas istirahat ya misalnya ketemu anak tersebut ya nanti dengan sentuhan atau maksudnya halo disapa gitu loh Pak, biar anak itu gembira, jadi seakan-akan dia itu punya banyak teman gitu loh. Iya. Terus saya tadi jadi Ibu sudah mencoba berkolaborasi ya dengan guru lain, terus orang tua, terus nanti dengan anaknya tersebut ya yang bersangkutan. Saya rasa sudah sangat baik sekali ya Bu ya dengan berkolaborasi. Terus kira-kira ini nanti kira-kira Ibu akan melakukan realisasinya kapan Bu ini? Kalau yang akan saya lakukan ya langsung besok atau Mungkin 2 hari lah. Ya. Enggak Pak, ini kan saya kemarin sudah menghubungi orang tua, jadi besok tinggal action saja. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang variatif tadi, kemudian menambahkan permainan, menambahkan ice breaking, pendekatan kepada murid itu mungkin 2 hari cukup lah Pak. Berarti Gwin memerlukan 2 hari ya? Berarti udah persiapan permainannya apa? Sudah disiapkan, terus nanti medianya apa? Ya kan kita sering udah disiapkan berarti ya Bu ya? Sudah. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Karena ya masalahnya kan kalau anak kecil ya mungkin masalahnya hanya mungkin pas lagi kurang mood gitu kan, yang masalah keluarganya tadi sudah saya cari juga nggak ada gitu loh. Jadi untuk memulihkan saya kira, saya yakin kalau langkah saya tadi sudah benar. Tapi ya saya tidak tahu, ini makanya saya ini tadi itu loh Pak, masih bingung apakah langkah tadi benar apa tidak, saya kurang tahu nih juga Pak Yani. Kalau saya melihat dari yang Ibu ceritakan, menurut saya sudah tepat Bu. Ibu tadi sudah melakukan pendekatan sendiri, terus nanti berkomunikasi dengan orang tua, dan itu kan nanti orang tua itu tahu keadaan anaknya di rumah ya Bu, anaknya mungkin ada masalah atau enggak, atau dengan temannya di rumah dan sebagainya. Dan kalau di sekolah, Bu tentunya lebih tahu dari orang tuanya. Jadi dengan berkolaborasi seperti itu menurut saya sudah bagus Bu, cara yang Ibu lakukan. Nah, tinggal sekarang actionnya tadi ya, kira-kira 2 hari nanti bisa dilakukan. Iya Pak. Terus nanti setelah action nanti hasilnya seperti apa bisa Bu Win ceritakan lagi ya Bu. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa gitu. Ya betul saja Pak. Ya, ini kan saya juga penasaran ini apakah langkah saya tadi benar. Nanti semoga ya betul kan Pak. Misalnya kurang bagaimana, nanti saya minta waktunya lagi nih Pak. Siap Bu, saya siap. Nanti kita janjian lagi ya Bu ya. Jika kesibukan nanti pasti adalah waktu yang tepat
saya juga masih tertarik sekali dengan masalah yang Bu Win yang dengan Ibu Win lakukan. Nanti hasilnya seperti apa, kita akan saya ingin tahu hasilnya seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Jadi Pak Yai sudah meluangkan waktu untuk saya, dan saya tadi maksud saya lebih mantap lagi untuk melakukan langkah saya ini tadi. Saya yakin gitu loh Pak. Dan tadinya masih ragu-ragu piye yo. Sekarang sudah yakin, malah tambah semangat lagi karena Pak Yai sudah meyakinkan saya. Jadi tinggal action saja. Okay. Ya pada dasarnya ya semua orang itu mampulah melakukan mengatasi masalah sendiri. Terkadang benar seperti katakan Bu Win, kadang kurang yakin, kadang takut gagal, takut salah dan sebagainya. Makanya perlu dilakukan coaching atau melakukan sosialisasi dengan temannya agar menguatkan, kemudian bisa memberi saran apa yang perlu dilakukan dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi sudah tepat Bu. Ya, terima kasih Pak Yai. Ya, saya kira hanya ini dapat saya sampaikan Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa lain waktu kita diskusikan seperti itu Bu ya. Dari saya mohon pamit ya Bu ya. Oh iya ya. Sekali lagi terima kasih loh Pak Yai. Ya sama-sama Bu, saya waktu saya benar-benar plong ini pokoknya. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Yai. Oke, saya tak mohon izin. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Ya. Pak Yai. Oke, sahabat. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Bli. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching, bagaimana Pak Yai menilai diri Pak Yai sendiri tentang tiga kompetensi tadi yang kita bicarakan di depan? Alhamdulillah Bu ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Winarsi ya Bu, terkait permasalahannya yang ada di kelas tadi ya Bu ya. Tadi saya sudah berusaha melakukan 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama tadi kehadiran penuh ya Bu. Saya berusaha hadir penuh untuk dalam coaching Bu Winarsi. Kemudian yang kedua saya mendengarkan secara aktif ya Bu. Mendengar secara aktif apa yang disampaikan Bu Winarsi. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi saya tadi yang paling berfokus ada 2 ya Bu, yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, yang itu yang saya kembangkan yang paling banyak. Oh iya. Seperti yang kita diskusikan di pra-observer tadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Terima kasih Pak Yai. Jadi saya mengamati tadi pada saat coaching bersama Bu Win, Pak Yai sudah melakukannya dengan baik, sudah sesuai atau malah sudah lebih dari standar yang seharusnya. Terima kasih. Tadi tentang kehadiran penuh, saya lihat Pak Yai sudah mendengarkan cerita Bu Win dengan seksama, memperhatikan dengan serius dan tidak ditinggalkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Pak Yai fokus kepada Bu Win. Tadi juga di awal Pak Yai juga sudah menyampaikan kepada Bu Win bahwa sudah menyiapkan waktu khusus untuk Bu Win untuk melakukan coaching pada hari ini. Kemudian yang kedua, mampu mendengarkan aktif. Saya lihat Pak Yai tadi setiap Bu Win menyampaikan, Pak Yai mendengarkan dengan baik dan juga yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah itu di pertanyaan berbobot saya tadi melihat Pak Yai sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan memancing untuk Bu Win menyusun solusi-solusi ke depannya mau melakukan apa di rencana aksi sehingga tercipta rencana aksi yang bagus seperti itu. Yang saya kira dari pertanyaan Pak Yai itu membuat Bu Win semakin menggali lagi apa yang ada di lingkungan beliau
beliau tentang muridnya seperti itu. Saya tadi melihat itu semua sudah ada dari proses Pak Yai saat coaching seperti itu ya Pak. Selama saya melihat semuanya sudah baik, bagaimana pendapat Pak Yai mendengar itu tadi? Setelah saya mendengar dari hasil pengamatan Bu Apri ya, terima kasih Bu. Jadi saya lebih tahu lagi tentang apa yang saya lakukan dan dari dinilai orang tentunya akan menambah pengalaman bagi saya Bu ya. Hasilnya seperti apa tadi bisa menjadi masukan bagi saya agar besok bisa lebih baik lagi dalam proses coachingnya Bu. Pak Yai termotivasi lagi ya untuk selanjutnya melakukan coaching kayak Iya, gitu. itu kan membuat saya lebih termotivasi dan banyak belajar lagi Bu, akan menjadi lebih baik sebetulnya. Terima kasih Pak. Namun demikian, bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Boleh Bu. Ya. Saya juga melihat hal-hal yang mungkin perlu masih bisa, tapi serius sudah, tapi masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mungkin pertanyaan terlalu ini terus lanjut pertanyaan lagi, Puin menjawab itu mungkin ada perlu adanya teknik stop kan gitu agar membuat suasananya itu tidak terlalu gemuruh atau nanti ketika ada istirahat untuk berpikir atau relax seperti itu loh Pak. Mungkin seperti itu bagaimana Pak Yai? Benar sekali Bu ya, dari pengalaman saya tadi mungkin terlalu terburu-buru langsung tanya selanjutnya. Terima kasih masukannya, besok akan saya menjadi pertimbangan saya dan saya ingat Bu, agar besok di kemudian hari lebih baik lagi dalam proses tersebut. Terima kasih Pak Yai sudah menerima saran saya secara positif dari diskusi kita ini. Apa yang sudah terbayang atau ingin dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan performa Pak Yai ketika coaching untuk yang kedepannya gitu. Kalau untuk meningkatkan ya tentunya saya belajar Bu dan banyak berlatih Bu. Jadi selain belajar materi tentang alur tirta dan sebagainya juga tentunya saya harus berlatih Bu, berlatih. Jadi semakin saya banyak berlatih tentunya akan semakin banyak pengalaman Bu. Bagus Pak. Tadi juga saya sudah melihat alur tirtanya sudah begitu nampak yang sudah dilakukan Pak Yai itu bagus sekali. Cukup sekian Pak Yai. Mungkin ada kata-kata saya ketika melakukan observasi atau mensupervisi Pak Yai ada kekurangan atau yang menyinggung perasaan Pak Yai, saya mohon maaf. Tidak Bu, sudah bagus. Saya terima kasih Ibu berkenan melihat saya atau mengobservasi apa yang saya lakukan. Jadi saya lebih tahu apa yang saya lakukan dan jika ada kekurangan saya dapat memperbaikinya. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Yai dan juga untuk saya pribadi. Amin, amin Bu. Untuk demikian, saya mohon undur diri karena sudah selesai. Untuk saya undur diri melakukan kegiatan yang lain, Pak Yai. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.